kita bahas hadis ini secara lengkap biar lebih mendapatkan pengetahuan yang lebih luas khususnya dari hadis ini. Kata Rasulullah SAW, kelengkapan hadisnya, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Biasanya hadis ini dibawakan oleh para olahragawan karena seolah-olah mendukung olahragawan. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Orang yang badannya kuat berarti lebih baik daripada orang yang lemah. Tapi kalau kita perhatikan hadisnya, sebenarnya bukan masalah badan, tapi masalah apa? Iman. Al-mu'min, apa arti mukmin? Orang yang beriman. Orang yang beriman, yang imannya kuat. Apakah badannya besar ataukah badannya lemah, yang penting imannya kuat. Nah, bisa jadi badan besar tapi mentalnya lemah, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan orang yang badannya kecil tapi mentalnya kuat dan imannya kuat. Betapa banyak orang yang bunuh diri, badannya bagus-bagus, tapi nggak kuat menghadapi kehidupan. Sementara mereka yang kurus, badannya kelihatannya kurus kerontang, kering kerontang begitu, tapi tegar menjalani kehidupan. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini sebenarnya bukan masalah kekuatan badan, tapi kekuatan iman. Orang yang imannya kuat ini yang lebih dicintai dan lebih baik di sisi Allah daripada orang yang imannya lemah. Jelas ini karena beda antara orang yang imannya kuat dan imannya lemah. Iman itu akan ada konsekuensinya. Nah, kata Nabi, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Hadits Abu Hurairah muttafaqun alaih. Iman itu ada 73 sampai 79 cabang. Paling utamanya qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Rasa malu bagian daripada iman. Nah, iman itu bertingkat-tingkat. Ada iman yang kelasnya bawah, tapi masih daripada iman. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Gak senang kalau rumah berantakan. Gak senang kalau sampah di mana-mana. Ini bagian daripada iman. Tapi kalau dikatakan iman yang tinggi ya tidak. Iman yang di bawah. Dibandingkan ucapan la ilaha illallah, ini iman yang paling tingginya. Ya, ini iman itu ada konsekuensi. Orang yang beriman mengakibatkan satu amalan. Entah amalan dalam hati, entah amalan dalam ucapan, entah amalan dalam perbuatan. Nah, orang yang imannya kuat jelas akan beda dengan orang yang imannya lemah. Orang yang imannya kuat, dia sanggup untuk sholat jamaah pagi, siang, sore, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, apalagi sekarang khususnya subuh lagi maju sampai hampir jam 4 ya. Ini betul-betul berjuang sekali untuk bisa bangun sholat subuh. Jadi kemarin subuhnya 4:30 jadi bisa witir, bisa sholat malam karena bangunnya jam 4. Sekarang bangun jam 4, subuh saja hampir-hampir nggak bisa qobla subuh. Baru bangun siap-siap sudah qomat. Nah, betul-betul berjuang sekarang ini. Tapi orang yang imannya kuat,
bisa mengalahkan syahwat dunianya, bisa menyingkapkan selimutnya, bisa bangkit, bangun. Nah, inilah orang yang imannya kuat. Kalau imannya lemah, ya jangankan jam 4, jam setengah 5 saja masih nggak bisa sholat subuh. Sekarang ini ada istilah pejuang subuh. Nah, untuk mendorong masyarakat mau sholat subuh, dijuluki dengan julukan bagus, pejuang subuh. Insya Allah. Padahal kalau kita baca keterangan-keterangan syariat, Nabi bukan bicara subuh lagi, bicaranya sholat malam. Nabi itu bangunnya di malam hari, sholat tahajud. Artinya sholat subuh itu kalau Nabi dan para sahabatnya sesuatu yang sudah biasa, bukan sesuatu yang istimewa sekali, bisa bangun subuh. Tapi karena sekarang masyarakatnya, ya kita akui ya, kita ini orang yang lemah iman, jadi bangun subuh saja sudah sekarang ini hebat sekali, sampai dikatakan pejuang subuh. Sebenarnya kalau kita sudah belajar agama lebih jauh lagi, bangun subuh itu sesuatu yang harus bangun, tidak ada yang istimewa sekali, harus bangun. Terlalu parah kalau subuh gak bangun. Harusnya pejuang sholat malam. Ini yang perlu sekali untuk digalakkan. Bangun jam 2, jam 3. Nah, kata Nabi SAW, afdhalus sholati ba'dal fariidati sholatul lail. Seutama-utama sholat setelah fardu adalah sholat malam. Nah, sholat malam yang paling utama lagi, sholat witir, paling utama ini. Nah, makanya kalau dibandingkan mana lebih baik antara sholat rawatib dengan sholat witir, jawabnya sholat witir lebih utama. Mana sholat yang lebih utama antara ba'da zuhur dengan witir? Witir lebih utama. Kenapa? Karena witir bagian dari sholat malam. Dan Nabi SAW gak pernah meninggalkannya, baik ketika safar maupun tinggal di rumah, selalu mengerjakannya. Bahkan mengerjakannya di atas kendaraan, di atas hewan tunggangan, beliau melaksanakan witir. Maka kalau mau dibanding-bandingkan, lebih utama sholat witir, karena witir bagian dari sholat malam, dan bahkan itu yang dipertahankan kalau seandainya sholat malamnya tidak terkejar, minimal witir.